Hari kurban segera datang, waktunya siap-siap. Jangan asal sembelih, jangan sampai salah. Ada pelatihan, kan Jalal, ilmunya mantap. Biar kurban kita makin berkah. Ayo ikutkan Jalal, tukang jagal halal. Belajar jagal yang halal. Teknik cepat, cara tepat, syariat dijaga. Ayo ikutkan Jalal, tukang jagal halal. Belajar jagal yang halal. Teknik cepat, cara tepat, syariat dijaga. Hati pun kuat bila dia sah, sapi pun rebah tanpa derita. Penuh berkah, bukan sekadar tradisi semata. Ini ibadah penuh makna untuk masyarakat, untuk umat. Ilmu jagal harus didapat. Ayo bersama, jangan ragu. Pelatihan ini penting bagi. Hari kurban segera datang, waktunya siap-siap. Jangan asal sembelih, jangan sampai salah. Ada pelatihan, kan Jalal, ilmunya mantap. Biar kurban kita makin berkah. Ayo ikutkan Jalal, tukang jagal halal. Belajar jagal yang halal. Teknik cepat, cara tepat, syariat dijaga. Ayo ikutkan Jalal, tukang jagal halal. Belajar jagal yang halal. Teknik cepat, cara tepat, syariat dijaga. Sami Pak, sebenarnya sapi dengan ketika kita memegang kelemahan yang ada di sini, kita pencet tanpa tambang. Tapi kan kita nggak tahu nih kekuatan fisik kita lebih kuat dari sapi ataupun kita lebih lemah. Maka kita harus pakai tali. Sami mawon. Nah, tali ini semakin ke bawah, tarik set, semakin ke bawah tarik set, nggih. Niki pun lemes Pak niki Pak. Niki ajeng dijegung ngeten, ditarik seret, tiba. Ini lingkaran harus sampai dengan bawah sini. Set. Dulu tepat berjalan yang atas, mari tepat berjalan yang akan, wadah saya itu lepas setannya di mana? 5 jari di bawah jakun. Bagaimana kalau kita nyembelih di atas ini, di atas jakun? Nah, tidak terpenuhinya syarat wajib sembelihan. Kenapa? Karena terjadinya hulukung dan mari itu di bawah jakun. Nah, di sini. Kalau 5 jari itu berada di ring kedua. Karena kan kalau hulukung itu bentuknya seperti ring-ring yang itu. Nah, kalau 5 jari dari sini dari kanan kita ukurnya seperti ini, itu jatuhnya di ring kedua. Insya Allah selamat. Kalau di atas jakun berarti dengan potongnya itu di pangkal lidah. Nah, kalau perkara mati ya mati, tapi bagaimana tidak terpenuhinya syarat wajib? Terpotong hulukung mati. Kalau semakin ke bawah, semakin lebar nanti sayatannya, semakin banyak juga gerakan kita. 5 untuk sapi, 3 untuk kambing, 1 untuk ayam. Yang potongnya pakai apa? Dorong. Amit gitu, saya kasih pengertian. Kalau jenengan pakai gaya miring begini, terus dia motongnya
pakai gaya dorong pasti agak kesulitan mengontrol 4 anggota tubuh yang disyariatkan itu. Tapi kalau jenengan agak dinaikkan ke atas, posisinya seperti ini, agak dinaikkan ke atas, ininya, ini gelambirnya tarik ke sini, Pak. Tarik, ini dibantu, jadi helper. Kita harus punya helper 2, kanan, kiri. Jangan sampai mengganggu pergerakan kita. Sebab tidak sedikit ketika didorong begini, tidak satu gerakan, akhirnya kesakitan, ngamuk. Ini si helper nabrak eksekutor. Akhirnya eksekutornya, kecebuk mungkin tidak. Ininya jenengan cubit sedikit, tarik, kayak gitu. Kalau udah goloknya tajam, tekniknya dapat, jebol pasti. Nah, sekali ya. Ininya nih, kemiringan ininya, perhatikan. Nah, punya ini. Tarik seperti ini. Dorong. Kalau untuk gaya tarik, ini sebetulnya lebih efektif. Kenapa? Saya katakan demikian. Ketika jenengan menyembelih sapi yang besar, kemudian dia ngamuk, pokoknya seperti ini. Nah, ketika dia ngamuk ke depan, ini nambah masuk, Pak. Tapi bayangkan ketika jenengan pakai gaya dorong, pasti dia begitu, lepas ngeplos. Nah, maka seperti ini efektif gaya tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana letak sobekannya? Kalau gaya miring di sini, Pak, sekitar 5 cm. Modal kita untuk membuka kondisi itu di sini. Jadi kuda-kudanya harus bangun dulu, Pak. Lihat. Sudah siap? Tanya helper pembantunya. Siap? Nah, baru cabut goloknya. Baru cabut. Nah, kalau menengah ke atas, modalnya jenengan di sini nyobek nanti antara tengah. Tapi kalau miring di sini bukanya. Tapi kalau gaya ke atas ininya, nah seperti ini, agak turun, jenengan turun itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi seperti yang sebelahan pertama, ini kan menengadah ke atas. Jadi harus kondisional. Wadah zain itu, urat kehidupan yang ada di sini, itu akan mengalami 2 kondisi. Ini harus dipahami, penting ini sama jenengan. Banyak yang nggak paham ini, nih ya. Wadah zain, darah yang mengalir dari jantung ke otak, atau dari area kepala mengalir ke jantung, itu bisa mengalami 2 kondisi. Pertama, dilation. Dilation itu dia normal biasa, nggak berubah ukuran, tekanan darahnya juga biasa, nggak terlalu kencang. Kemudian ukurannya juga tidak terlalu sebesar ini, Pak, sebesar ibu jari. Wadah zain itu, urat kehidupan itu. Kalau dalam kondisi stres, vasokontraksi, dia akan mengecil, Pak, dan tekanannya berantar. Nah, ini kondisi yang sangat rawan. Ketika seorang si penyembelihnya nggak paham, putus semua, tapi nggak keluar darahnya. Coba tindakan yang jenengan lakukan. Jangan ditinggal sama jenengan, kok nggak keluar darahnya. Mesti bendol itu, Pak, mampet. Vasokontraksi itu mampet, jadi wadah zainnya lurut. Begini, itu tanggung jawab jenengan. Kenapa? Karena tujuan kita nyembelih itu kan mengalirkan darah, bukan sekedar mengalir biasa, tetapi harus keluar sempurna. Kenapa? Karena darah yang masih nyisa di bagian badan itu mengandung bakteri pembusuk. Kualitas dagingnya jadi kurang bagus, maka tujuan kita itu bukan hanya sekedar halal. Apa? Thayyib, halalan thayyiban. Itu. Walah, ngekek masih orang halal. Aduh, jangan gitu. Insyaallah saya ngurus jaga, Pak. Itu menunjukkan bahwa ketinggian hati kita. Jangan, Pak. Jadi kalau kita menerapkan ihsan dalam sembelihan, itu menunjukkan bahwa kerendahan hati kita untuk melaksanakan syariat.